Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas modul 8 yang berjudul Program Distribusi Statistik dengan R. Nah, fungsi distribusi peluang statistik menggunakan R-Consul. Fasilitas perhitungan yang disediakan oleh R-Consul yang berkaitan dengan fungsi distribusi peluang yaitu ada 4. Yang pertama, perhitungan nilai kuantil. Yang kedua, perhitungan nilai peluang. Yang ketiga, pembuatan plot distribusi atau grafik densitas. Yang keempat, pembuatan plot distribusi kumulatif. Terus di dalam statistika tuh mempunyai 2 distribusi. Yang pertama, distribusi kontinu. Itu nanti kita belajar tentang perhitungan nilai kuantil, pembuatan plot atau grafik densitas, pembuatan plot distribusi kumulatif, dan pembagitan data dari distribusi kontinu menggunakan distribusi normal. Nah, yang kedua itu distribusi diskrit. Itu belajarnya juga sama kayak distribusi kontinu, cuma bedanya di sini tuh menggunakan distribusi binomial. Oke, langsung aja kita ke R-nya. Nah, jadi yang pertama kita menghitung nilai kuantil tertentu dari distribusi normal. Misalnya, kan ini tuh nilai kuantil alfa sama dengan 0,05 atau 5% dari distribusi normal standar. Nah, di sini tuh kita mau dicari tuh nilai Z alfanya. Sedemikian hingga PZ kurang dari Z alfa sama dengan 0,05. Nah, dalam hal ini tuh rata-ratanya adalah 0 dan standar deviasinya tuh adalah 1. Sementara itu, untuk mencari nilai Z alfanya itu, kita memerlukan sintaks seperti yang ada di modul halaman 71. Nah, karena ini distribusi normal dan dicari nilai kuantil, ya makanya kita pakai komennya key norm. Key itu dari kuantilnya, norm itu dari distribusi normal. Lalu menghitung kuantil dari distribusi normal. Nah, sehingga diperoleh hasil min 1,644854. Dan yang kedua itu hasilnya 1,644854. Yang tadi minus karena lower tail-nya sama dengan true. Dan yang kedua ini positif karena lower tail-nya sama dengan false. Lalu ikutin sintaks-sintaks setelahnya. Selanjutnya, menghitung peluang dari distribusi normal. Nah, itu tuh menggunakan komennya p-norm karena dia menghitung peluang. Terus yaudah tinggal diikutin aja sintaks sesuai di modul halaman 71. Lalu yang ketiga itu membuat plot dari distribusi normal. Nah, pembuatan plot fungsi kepadatan peluang atau biasa disingkat dengan PDF dapat dilakukan dengan komen lain di R-Consul yaitu dnorm. Sedangkan fungsi distribusi kumulatif atau biasa disingkat CDF itu dapat dilakukan dengan komen lain di R-Consul yaitu pnorm. Lalu lakukanlah sintaks seperti yang di halaman 72 seperti itu. Nah, itu kan langsung keluar outputnya. Output plot fungsi kepadatan peluang distribusi normal standar bentuknya tuh seperti gunung gitu, titik puncaknya ada di X sama dengan 0. Terus yang kedua itu sintaks pembuatan plot fungsi distribusi kumulatif distribusi normal. Itu tuh plotnya tuh setengah gunung gitu. Karena titiknya tuh yang X sama dengan 0 tuh di tengah itunya puncaknya gitu.
Terus yang keempat itu membangkitkan data dari distribusi normal. Nah, cara membangkitkannya itu dari distribusi normal itu menggunakan komennya itu rnorm. Terus ditulis tuh sintaksnya sesuai yang kayak di modul halaman 73. Terus habis itu secara umum itu R menyediakan fasilitas untuk membangkitkan data dari berbagai distribusi statistika yang kontinu. Nah, terus itu bisa dilihat ya daftarnya yang ada di modul itu. Terus yang kedua dari fungsi distribusi nih, yaitu fungsi distribusi diskrit. Itu tuh sama aja sih sebenarnya kayak yang tadi. Cuma kalau yang tadi tuh fungsi distribusinya tuh normal, kalau yang ini tuh binomial. Kalau yang normal itu kan pakainya norm, kalau yang binomial tuh pakainya binom. Jadi kalau ini menghitung kuantil itu menggunakan key binom. Nah, terus kalau menghitung peluang itu menggunakan P binom. Udah tinggal yang tadinya diganti sama binom aja yang normnya. Terus bedanya itu membuat plot dari distribusi binomial. Plotnya itu nggak kayak bentuknya tuh nggak kayak gunung gitu loh, kayak distribusi normal. Bentuknya tuh panjang-panjang gitu. Kalian bisa lihat di halaman 77. Nah, plot fungsi kepadatan peluangnya tuh kayak panjang gitu. Terus kalau yang fungsi distribusi kumulatifnya tuh seperti tangga. Bisa dilihat ya. Terus itu ini yang paling terakhir nih, membandingkan data dengan distribusi binomial. Ini nggak beda jauh sih sama sintaks yang sebelumnya, yang distribusi normal. Sekian dari saya. Jadi modul 8 itu cuma itu doang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.